Pendeta Yunus ini dari dulu ini kuincar nih. Kawan saya ini, kawan lama ini. Lanjut, Ane Parkun dulu ya. Oke Bang Ben, siap. Hmm. Ya, Pendeta Yunus, silakan open cam. Apa kabar? Mantap ini. Baik. Ya. Open cam dulu Pak Pendeta Yunus. Mantap saudara. Ini lama saya tak jumpa ini. Bapak Yunus yang terhormat. Ya, teman-teman yang ada di bawah bantu tap-tap layar, dibantu share. Buat yang belum follow silakan follow akun saya yang ini kata Bibel 03. Follow juga teman-teman kita, ada Bang Lord Oreo, ada Bang Ben Abraham. Buat teman-teman Kristen yang mau follow Pak Pendeta HT Yunus Ruben silakan teman-teman ya. Yang belum follow silakan follow saudara. Wah, ramai banget ini. Lagi santai ini Pak Yunus. Gimana Pak Yunus? Ini judul kita menarik nih. Kristen anti Kristus. Mantap. Gimana Pak Yunus? Mau menanggapi nggak? Kalau Kristen itu pengikut Kristus. Kalau anti Kristus itu apa menurut Pak Ruben? Ya, antikristus itu orang yang tidak percaya pada Yesus Kristus, yaitu antikristus itu. Tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai apa? Sebagai Tuhan. Di mana tertulis di dalam kitabnya Pak Ruben kira-kira? Ada nggak tertulis bahwa antikristus dan si penyesat adalah dia yang tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan? Jadi Ya, saya bisa memberikan Anda satu dalil dalam 2 Yohanes pasal 1 ayat 7. Sebab penyesat telah pergi ke seluruh dunia. Dan penyesat dan antikristus adalah mereka yang tidak percaya bahwa kedatangan Yesus sebagai manusia. Jadi jelas, kedatangan Yesus sebagai manusia dalam 2 Yohanes pasal 1 ayat 7. Silakan. 2 Yohanes. Coba silakan dibacakan 2 Yohanes 1 ayat 7. 2 Yohanes 1 ayat 7. Ya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Tidak mengaku bahwa Yesus datang sebagai manusia. Oke, pertanyaannya simpel. Kedatangan Yesus ini sebagai manusia apa sebagai Tuhan? Ya, sebagai manusia dan Tuhan. Di mana dikatakan itu? Bahwa Yesus datang sebagai manusia dan Tuhan. Silakan. Oke, Matius. Matius berapa? Matius 1 ayat 27. Silakan. Matius 1 ayat Matius 1 ayat 21. Ia telah melahirkan anak laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Oke, anak laki-laki ini manusia atau Tuhan? Manusia. Bukan Tuhan. Dan menyelamatkan mereka dari dosa itu Tuhan. Enggak, yang saya minta secara eksplisit tertulis bahwa kedatangan Yesus ini sebagai manusia dan Tuhan. Atau Tuhan yang menjadi manusia. Di mana tertulis seperti itu? Saya tadi sudah membuktikan kepada Pak Yunus bahwa tertulis dalam 2 Yohanes 1 ayat 7, sebab penyesat telah pergi ke seluruh dunia. Ya. Jadi si penyesat dan antikristus adalah mereka yang tidak percaya kedatangan Yesus Kristus sebagai manusia. Jelas ya? Si penyesat dan antikristus adalah mereka yang tidak percaya kedatangan Yesus Kristus sebagai manusia. Nah, menurut Anda yang datang ini manusia apa Tuhan? Kalau Anda mengatakan kedatangan Yesus sebagai manusia dan Tuhan, maka saya minta dalilnya secara eksplisit di dalam kitabnya Pak Yunus Ruben bahwa Yesus datang sebagai manusia dan Tuhan atau Tuhan yang menjadi manusia. Silahkan. Ya, ini jelas ya kalau Matius 1 ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki. Ya, secara manusia dia manusia. Dan engkau akan menamakan dia Yesus. Ya.
bagian yang kedua, dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Yang dapat Menyelamatkan dari dosa. itu hanya Tuhan. Menyelamatkan dari dosa dalam konteks apa? Ajaran yang dibawa oleh Yesus kah sebagai seorang utusan, atau menyelamatkan dosa karena Yesuslah yang menghapuskan dosa tersebut? Ya, Roma 3:23, manusia itu telah berdosa dan hilang kemuliaan. Jadi manusia itu tidak layak masuk ke dalam kerajaan surga karena dosa. Maka Yesus datang ini untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Oke, sekarang saya mau kasih Pak Yunus dalil ya. Bentar, saya tunjukkan di layar. Sebentar. Doubling Pak Yunus. Oke. Pak Yunus monitor. Oke, ya. Coba dibacakan ini Pak. Silakan. Orang yang berbuat dosa itu harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenaran, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Pertanyaan saya, ketika Anda membuat dosa, siapa yang mati? Ya, kita yang telah mati. Bukan Yesus. Oke. Ada penjelasan lain kalau Yesus. Iya. Apa tujuan Yesus mati di kayu salib? Tujuan Yesus mati di kayu salib itu untuk menyelamatkan umatnya Dari dosa. dari dosa. Apa upah daripada dosa? Maut. Maut ini kematian. Ya, kematian. Jadi Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa Anda, yaitu upah dosa adalah maut dan kematian. Betul? Coba di doubling Pak Yunus, doubling. Pak Yunus. Ya. Ya, doubling. Ya, di sini tertulis orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Ketika Anda berbuat dosa, siapa yang harus mati? Ya, harus mati kita karena dosa. Oke. Apa fungsi Yesus mati di kayu salib? Ya, fungsinya Yesus mati di kayu salib untuk menyelamatkan umatnya. Makanya Yohanes 3:6, karena begitu besar kasih karunia untuk kita, supaya kita yang percaya itu diselamatkan. Begitu. Jadi Yang ini tidak salah. percaya itu binasa. Ini salah. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Pertanyaan saya, ketika Yesus mati di kayu salib ini untuk apa? Untuk menebus dosa umatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dosa dari mana asalnya ini? Dari mana asal dosa tersebut? Ya, manusia pertama telah jatuh dalam dosa, dan dosa itu diwariskan kepada keturunan-keturunannya. Maka Ya, Yesus itu bukan keturunan manusia. Dia langsung dari sorga. Nah gitu. Jadi untuk Bukan keturunan menyelamatkan manusia? umat. Bukan. Loh, terus yang lahir manusia bukan? Lahir manusia. Dikandung oleh Maria manusia. Tadi kata Anda bukan manusia. Yang benar yang mana? Iya. Dia bukan benih manusia, bukan sperma dari manusia, tetapi dia benih dari Roh Kudus. Makanya di ayat 18 itu jelas dikatakan begini. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia dikandung dari Roh Kudus. Ya. Begitu, Pak. Dikandung dari Roh Kudus lalu dilahirkan sebagai manusia, dan tertulis dalam 2 Yohanes 1 bahwa kedatangan Yesus sebagai manusia.
Lukas pasal 1 ayat 31 itu menyatakan bahwa pada saat Gabriel turun dan memberitakan kepada Maria, Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan dinamakan Yesus. Pertanyaan saya, yang dilahirkan oleh Maria ini manusia atau bukan manusia? Dilahirkan manusia. Apakah dia manusia seutuhnya? Iya, manusia. Terus Seutuhnya dia manusia. kenapa Anda katakan tadi dia bukan manusia? Dia manusia, dia juga Tuhan. Karena yang tadi, dia menyelamatkan umatnya dari dosa, hanya Tuhan. Tidak ada manusia selain Yesus yang bisa Akulah menyelamatkan. jalan kebenaran dan hidup. Iya, Dan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Kira-kira klaim Yesus itu benar apa enggak menurut Pak Yunus? oh benar sekali. Karena dia satu-satunya yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Itu sejak kapan? Sejak kapan bahwa orang akan sampai kepada Bapa itu jika tidak melalui Yesus itu sejak kapan? Apakah sejak dulu kala? Ya, kalau Yesus sudah ada sejak dulu kala, tetapi Yesus baru menyatakan dirinya, penggenapan. Makanya perjanjian baru itu penggenapan dari perjanjian lama, Mm-mm. begitu. Oke, Anda buka 2 Raja-Raja pasal 2 ayatnya yang ke-11. Ada Bible di situ, silakan Pak, dibantu saya. Ada. Iya. Dua Raja-Raja, 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Dua Raja-Raja 2. Ya, Kristen silakan support Pak Yunus ya. Ini sebentar lagi kita lihat. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta api dengan kuda berapi memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke sorga dengan angin badai. Bagaimana bisa Elia naik ke sorga tanpa melalui Yesus? Bukankah Yesus mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 11, Elia pergi ke sorga menggunakan kereta beroda api dan tanpa melalui Yesus. Silakan. Ya, memang sorga itu ya tempatnya Tuhan. Nah, Yesus berasal dari sana dan dia sudah ada sebelum dunia ada. Bagaimana bisa Elia pergi ke sorga tanpa Yesus? Apakah Elia pergi ke sorga dengan Yesus? Apakah Elia kenal dengan Yesus? Bagaimana dia pemilik sorga terus dia tidak kenal? Dia sudah ada sebelum dunia ada. Siapa mengatakan seperti itu? Mari kita buktikan di dalam Siapa Yohanes yang 1. sudah ada? Coba, siapa yang sudah ada sebelum dunia ini ada? Coba. Yesus sudah ada sebelum dunia ada. Silakan, buktikan kepada saya. 1 Petrus 1 ayat. Ya, Waalaikumsalam. Jadi jelas teman-teman ya, klaim Yesus yang mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku, itu terbantahkan dengan 2 Raja-Raja 2 ayat 11, di mana Nabi Elia itu pergi ke kerajaan sorga tanpa melalui Yesus. Dan Pak Yunus Ruben tadi mengatakan kepada kita bahwa Yesus itu sudah ada bahkan sebelum dunia ada. Silakan. Oke, 1 Petrus 1 ayat 20. Bacakan. Ayat 19 dulu ya saya bacakan. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat, ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Jadi Yesus sudah dipilih Tuhan untuk datang ke dunia sebelum dunia ada. Oke. Siapa yang sudah ada sebelum dunia ada? Siapa yang sudah ada ini sebelum dunia ada, Pak Yunus? Yang sudah ada. Iya, siapa yang sudah ada sebelum dunia ada? Yesus atau bukan ini. Yesus?
Yesus sudah ada sebelum dunia ada. Yesus sudah ada sebelum dunia ada. Apakah Yesus yang sudah ada sebelum dunia ada ini adalah Tuhan? Ya, dia Tuhan. Pertanyaan saya, siapa Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub? Ya, Tuhan yang benar. Siapa Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub? Ya, Tuhan Allah yang benar. Kenapa bukan Yesus? Anda Ya, tadi Yesus mengatakan itu Tuhan. Yesus sudah ada sebelum dunia ada. Dan Yesus yang sudah ada sebelum dunia ada adalah Tuhan. Pertanyaan saya, jika benar Yesus ini sudah ada sebelum dunia ada, dan Yesus yang sudah ada sebelum dunia ada itu adalah Tuhan, maka pertanyaan saya sederhana. Siapa Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub? Ya, Tuhan yang benar Kenapa bukan Yesus? dipercaya oleh Adam dan Abraham. Kenapa Ishak bukan dan Yesus? Yakub. Yesus itu adalah firman Allah dan Allah sendiri. Pak Ruben, saya tidak mau mengejek-ejek Anda, saya tidak mau mempermalukan Anda, dan pada saat kita berdiskusi ini kita tidak cari mana menang mana kalah. Saya berusaha untuk menunjukkan kekonsistenan Anda, bahwa Anda benar-benar konsisten dengan apa yang Anda argumenkan, apa yang Anda narasikan. Karena tujuan kita daripada berdiskusi di sini adalah untuk mengedukasi teman-teman yang nonton di bawah. Ya, Anda mengatakan, menurut Petrus tadi, Yesus sudah ada sebelum dunia ada. Yesus sudah dipilih menjadi Tuhan, bahkan sebelum dunia ada. Pertanyaan saya, apakah Yesus yang sudah ada sebelum dunia ada ini adalah Tuhan? Anda katakan dia Tuhan. Maka kesimpulannya, Yesus sudah menjadi Tuhan bahkan sebelum dunia ada. Tuhan ini apa menurut Pak Yunus Ruben? Apakah Anda cocok dengan definisi daripada KBBI bahwa Tuhan itu adalah sesembahan, Tuhan itu adalah yang disembah? Iya. Oke. Jadi Tuhan baru kita mengenal Tuhan melalui Yesus Kristus ini. Nah, gitu. Jadi kalau siapa yang tidak percaya Tuhan, jangan dia menyebut Tuhan kalau dia tidak percaya Yesus Kristus. Tuh, di mana dikatakan demikian? Tidak ada dikatakan demikian. Ya, Saya karena- minta secara eksplisit dari tadi ketika saya bertanya, Pak Ruben tidak sedikit pun menunjukkan satu ayat yang secara eksplisit bahwa Yesus adalah Tuhan dan manusia. Bahwa Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Itu tidak ada dari tadi. Dan ketika saya minta bukti bahwa Yesus dikatakan sudah ada bahkan sebelum dunia ini ada, itu terbantahkan. Anda mengatakan juga dari tadi bahwa tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Itu berdasarkan klaim Yesus, karena Yesus mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Saya buktikan di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 11, Elia itu pergi ke sorga tanpa melalui Yesus, satu. Dan Anda tidak bisa membuktikan kepada saya jika benar Yesus ini adalah Tuhan bahkan sebelum dunia itu ada. Anda tidak bisa membuktikan kepada saya bahwa Abraham, Ishak dan Yakub itu menyembah kepada Yesus. Silakan. Pasti Bang akan percaya bahwa Yesus itu datang ke dunia sebelum permulaan. Ya, Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 14. Ya, Itu coba bisa baca. dibaca di situ. Baca. Supaya Pada kita mulanya mengerti. adalah firman, pada mulanya adalah Pada firman. mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Oke, sebentar. Ingat? Firman itu adalah Allah. Siapa Allah ini? Iya. Allah ini adalah Allah yang berkuasa. Apakah Ya. Allah ini adalah Bapa? Ya, ya dipanggil Bapa oleh Yesus. Oke. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Apakah saya bisa mengartikan bahwa firman yang adalah Allah itu adalah Bapa? Firman adalah Bapa? Iya. Firman adalah Bapa. Firman yang adalah Bapa itu Firman tadi, ini yang keluar dari Bapa. tadi Anda mengatakan adalah Bapa. Iya. Yang mana yang benar? Firman keluar dari Bapa atau firman adalah Bapa? Menurut Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ketika saya tanya, siapa Allah ini? Anda mengatakan Allah adalah Bapa. Maka kesimpulannya, ketika dikatakan firman itu adalah Allah, maka firman itu adalah Bapa. Anda sepakat apa tidak?
Iya, karena Yesus sendiri berkata, aku dan Bapa adalah satu. Oke. Firman itu adalah Bapa. Menurut Yohanes 1 ayat 14, firman yang adalah Bapa itu tadi menjadi daging, sarx egeneto, betul? Iya, betul. Firman yang adalah Bapa menjadi daging, sarx egeneto. Daging ini daging apa? Daging manusia dalam perwujudan Yesus Kristus atau bukan? Iya, karena firman ini ada Allah sendiri adalah Allah roh. Ya. Yang kita percaya dia Allah yang tidak kelihatan. Dan dia menjadi manusia. Oke. Menjadi Firman sama yang dengan adalah manusia. Oke. Berarti yang menjadi manusia itu adalah Bapa itu sendiri. Iya. Firman yang adalah Bapa menjadi manusia. Oke, sampai di sini cukup, saya rasa. Siapa yang mati di kayu salib? Ya, yang mati di kayu salib, Yesus mati di kayu salib. Bapak ikut mati? Ya. Bapak mati di kayu salib juga? Namanya Allah yang adalah roh, Allah tidak pernah mati. Bukankah Allah yang adalah roh ini sudah menjadi daging? Iya, Yohanes 4 ayat 24 itu Allah kita adalah Allah roh. Betul, Allah yang tidak pernah mati. betul. Nah, kedagingannya yang mati. Kedagingannya. Begitu. Tuhan bisa mati nggak? Iya. Allah ini Tuhan bukan? Bisa Ya, disetarakan Allah dengan Tuhan nggak? Ya, Ya, Tuhan bisa mati nggak menurut Pak Ruben? tidak bisa mati. Tuhan tidak bisa mati. Berarti yang mati di kayu salib itu kemanusiaannya, bukan Tuhan. Iya. Menurut Anda Tuhan bisa mati apa enggak? Coba Anda pikirkan dulu. Tuhan bisa mati atau tidak menurut kitab suci Anda? Iya, di sini Tuhan secara manusia mati, tetapi namanya Tuhan itu tidak pernah mati. Tuhan tidak pernah mati. Yang mati. Kemanusiaannya dalam wujud Yesus Kristus. Wujud dagingnya yang mati. Dalam wujud daging Yesus Kristus sebagai kemanusiaannya itu yang mati. Dan Tuhan tidak bisa mati dan sampai kapanpun Tuhan tidak akan pernah mati, betul? Iya. Boleh bacakan saya satu dalil di dalam 1 Korintus pasal 11 ayatnya yang ke-26 Pak Ruben dibantu. 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-26. Ya teman-teman yang ada di bawah bantu tap-tap layar, dibantu share. Buat yang belum follow silakan follow ya teman-teman. Semoga diskusi saya dengan Pak Ruben bisa mengedukasi teman-teman semua insya Allah. Satu Korintus 11 ayat 26. Siap. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Oke, menurut ayat tersebut, yang mati Tuhan atau bukan Tuhan? Jujur. Ya, mati Tuhan. Tadi Anda bilang Tuhan tidak bisa mati. Secara daging dia mati. Di mana dikatakan secara daging dia mati? Tapi di situ kan tertulis Tuhan yang mati. Iya, jadi gini Bang, ini rahasianya. Nah, apa rahasia? Darahnya itu menyembuhkan kita. Manusia sakit membutuhkan pemulihan. Nah, Yesus itu penyembuh kita. Kayak gitu. Menurut Anda? Dan dia penghapus dosa. Jadi manusia yang jatuh di dalam dosa, dampaknya mendapat sakit. Darahnya itu menyembuhkan kita. Itu. Iya. Bagi yang percaya. Iya, darah ini darah siapa? Darah Tuhan atau bukan darah Tuhan? Iya, ini darah Tuhan. Yang mati Tuhan. Iya. Tuhan bisa mati. Jadi gini Bang, saya jelaskan ya, jelaskan ulang. Supaya apa mengerti? Ya. Tuhan ini tidak mati. Ya, Tuhan itu secara roh itu tidak mati. Kedagingannya mati, kedagingannya mati. Tetapi kematiannya untuk menebus dosa manusia supaya diselamatkan, supaya semua orang yang percaya kepada Yesus diselamatkan. Karena mereka yang tidak percaya Yesus itu binasa, masuk dalam kematian kekal. Oke. Itu. Berarti dalam 1 Korintus 11:26, setiap kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Itu salah. Ini benar karena dia benar-benar telah mati bagi kita.
Ya, Tuhan mati kan? Menyelamatkan. Iya. Tuhan mati. Dia mati dan bangkit naik ke surga. Iya, dia mati, tetapi Tuhan mati. Iya, dia harus mati Iya, karena Tuhan mati. Menurut Anda Tuhan bisa mati? secara manusia. Secara manusia menurut Anda. Tetapi menurut ayat tersebut, Tuhan yang mati atau manusia yang mati? Menurut 1 Korintus 11:26. Jujur. Begini Bang. Waduh, Begini, kok Bang. begini? Supaya saya Abang juga tadi kan kita sudah baca Matius 1 ayat 26 toh. Secara daging di situ dia lahir sebagai anak laki-laki, Betul. manusia. Saya Toh? setuju. Betul. Ya bagian yang kedua tadi yang menyelamatkan umatnya dari dosa itu hanya Tuhan. Makanya Yesus itu ada kemanusiaannya, ada ketuhanannya. Oke. Nah, saya tanya kepada Abang, kira-kira di dunia ini adakah manusia yang sejajar dengan Yesus? Manusia yang sejajar dengan Yesus atau manusia yang sejajar dengan Tuhan? Sejajar dengan Yesus saja yang bisa Ada. menyelamatkan umatnya dari dosa. Kira-kira Ada. Siapa itu? Kalau untuk menyelamatkan umatnya dari dosa itu kan belum terbukti, karena dibantahkan di dalam Yeskel tadi bahwa yang berbuat dosa itulah yang harus mati. Ayah tidak turut menanggung dosa anaknya dan anak tidak turut menanggung dosa ayahnya. Jadi terbantahkan narasi Anda terkait masalah dosa waris. Saya tidak percaya, karena di situ dikatakan bahwa yang berbuat dosa itulah yang harus mati. Maka logikanya, ketika Yesus mati itu untuk menebus dosa Anda, ya, harusnya Anda nggak mati, harusnya Anda tetap hidup. Tapi faktanya hari ini teman-teman masih mati. Jadi itu terbantahkan. Yang kedua, mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus itu dibantahkan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-22. Dengarlah hai orang Israel, ialah yang aku maksud Yesus orang Nazaret, yang karenanya Allah melakukan mukjizat-mukjizat, tanda-tanda, dan dia sebagai perantara. Jadi jelas, mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus dan tanda-tanda kekuasaan itu dilakukan oleh Allah itu sendiri, dan Yesus hanya sebagai perantara. Terus kalau Anda bertanya, apakah ada manusia yang menghidupkan orang mati? Elia menghidupkan orang mati. Paulus menghidupkan Eutikus pada saat jatuh dari lantai 3. Betul? Betul? Ya, itu kuasa mana? Kuasa dari Paulus atau kuasa dari Tuhan? Kuasa Tuhan, sama dengan Yesus, kuasa Tuhan. Yesus kuasa Yesus apa kuasa Tuhan? Kuasa dari dia, dari Tuhan. Loh, kuasa dari Yesus apa kuasa dari Tuhan? Dari Allah? Dari Tuhan. Yesus Tuhan. Anda mau bantah dalil ini? Sebentar, saya tampilkan ya. Anda baca. Nah, saya tanya dulu, adakah manusia yang sejajar dengan Yesus? Ada, manusia yang sejajar ada. Makanya saya bacakan dari tadi, yang membangkitkan orang mati ada. Apalagi? Yang berlari di atas air, jangankan berlari di atas air. Membelah lautan ada, Musa, Moses. Apalagi? Yang sejajar dalam hal apa? Menghapus dosa. Saya tak percaya ketika Yesus mengklaim dia bisa menghapus dosa. Karena dikatakan di dalam kitab Anda bahwa ayah tidak turut menanggung dosa anak dan anak tidak turut menanggung dosa ayahnya. Yang berbuat dosa itulah yang harus mati. Itu tertulis dalam kitab Anda. Ya, oke, itu kan para nabi. Itu Ya. kan apakah mereka menyelamatkan dari dosa? Mereka bisa menyelamatkan mereka dari dosa? Kita masuk ke mukjizat. Tadi dosa sebentar, Pak ya. Untuk dosa sebentar, saya rasa karena sudah terbantahkan juga, saya kasih dalil. Sekarang Bapak baca ini. Siapa yang melakukan mukjizat? Silakan. Baca. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat, tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantara dia. Jadi Yesus sebagai perantara di tengah-tengah kamu seperti yang Yesus melakukan mukjizat berdasarkan kehendak Yesus sendiri, atau Allah yang telah memilih Yesus dan menjadikan Yesus sebagai perantara? Jawab jujur.
Iya, Yesus kan manusia dan Tuhan. Loh, di mana dikatakan Yesus adalah manusia dan Tuhan? Yohanes Tidak ada 13. satupun dalil di dalam kitab Anda yang menyatakan bahwa Yesus adalah manusia dan Tuhan. Kalau Anda mengatakan Yesus adalah manusia dan Tuhan, atau Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia, maka benar judul yang saya buat bahwa Kristen antikristus. Karena tertulis dalam 2 Yohanes 1 ayat 7. Sebab penyesat telah pergi ke seluruh dunia. Penyesat dan antikristus adalah mereka yang tidak percaya bahwa kedatangan Yesus Kristus sebagai manusia. Itu Pak Ruben. Jadi jelas, Yesus manusia, Lukas 1:31. Maria melahirkan seorang anak laki-laki dan ia memberi nama Yesus. Berpuluh-puluh kali dikatakan di kitab Anda bahwa Yesus adalah anak manusia, anak manusia, anak manusia, anak manusia. Tak pernah Yesus mengatakan dirinya adalah Tuhan. Tak pernah Yesus memerintahkan kepada Anda untuk dituliskannya Bible kepada murid-muridnya, memberikan legitimasi langsung kepada murid-muridnya untuk menuliskan Bible lalu diimani sebagai kitab suci. Tak pernah ada. Lantas Kristen datangnya dari mana? Dari mana datangnya Kristen? Dari mana orang-orang ini yang mengaku pengikut Kristus datang dari mana? Dari ajaran siapa? Silakan. Iya, dari ajaran para murid-murid Tuhan. Muridnya yang mana? Ya, semua pengikut Kristus. Paulus. Iya, salah satu Paulus. Semua para pengikutnya adalah. Jadi kalau abang menulis Kristen antikristus itu salah sekali. Bagaimana bisa Anda katakan saya salah, sedangkan tertulis yang mengasihi Yesus. Mana bisa? Itu tertulis dalam 2 Yohanes 1 ayat 7. Si penyesat dan antikristus adalah yang tidak percaya kedatangan Yesus Kristus sebagai manusia. Sedangkan Anda katakan Yesus adalah manusia dan Tuhan. Tidak ada dikatakan di dalam kitab Anda bahwa penyesat dan antikristus adalah mereka yang tidak beriman bahwa Yesus adalah manusia dan Tuhan. Tidak ada, saudara. Nah, ajaran yang Anda anut hari ini, ajaran yang Anda anut hari ini adalah ajaran yang datangnya dari Paulus. Anda akui atau tidak? Paulus salah satu rasul, banyak para nabi. Oke, di dalam Matius pasal 5 ayat 17 sampai 18, apa kata Yesus? Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, melainkan menggenapinya. Sebelum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik daripada hukum Taurat itu tidak boleh ditiadakan. Lukas pasal 16 ayat 17, lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada satu titik hukum Taurat itu batal. Betul apa tidak? Ya, betul, itu dicatat. Apakah Anda beriman? Apakah Anda beriman dengan Lukas 16 ayat 17 ketika Yesus berkata lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada satu titik hukum Taurat itu batal? Apakah Anda percaya? Ya, karena Yesus Roma 4 Sebentar, ayat 12, apakah Anda percaya dengan ini? menggenapi hukum Taurat. Betul, saya percaya jika Yesus menggenapi hukum Taurat. Ibarat kata Musa datang membawa angka 1 sampai 9, maka Yesus menggenapi membawa angka 10, maka genaplah angka 1 sampai 10 dan genaplah ajaran Musa dan digenapi oleh Yesus Kristus. Betul? Betul apa tidak? Ya, betul itu. Anda beriman itu? Ya, saya percaya Alkitab. Oke. Bagaimana dengan Efesus 2 ayat 15? Apa kata Paulus? Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan satu manusia baru yang bekerja di dalam Kristus. Atas dasar apa Paulus membatalkan hukum Taurat? Apakah Yesus pernah memberikan legitimasi untuk membatalkan hukum Taurat? Jika Anda mengatakan hukum Taurat yang dibatalkan adalah hukum seremonial atau hukum moral dan lain-lain dan bla 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 bla, saya tidak sependapat dengan Anda. Karena jelas kata Yesus, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat melainkan menggenapinya. Kenapa Paulus membatalkan hukum Taurat di dalam Efesus 2 ayat 15? Jawab pertanyaan saya. Karena Yesus sudah kerjakan semua di kayu salib, ya. Karena ketika mereka melakukan hukum Taurat, itu tujuannya untuk menghapus dosa. Di mana tertulis itu? Ada perkataan Yesus demikian? Dan Yesus sabar. Dan Yesus sudah mengerjakannya di kayu salib untuk menggenapi.
Ya, itu di Galatia 3 ayat 13. Ya, Galatia 3:13. Tuhan Anda dikatakan terkutuk oleh Paulus. Apakah Anda sepakat? Baca dulu supaya. Baca, saya hafal ayat itu, Pak. Saya hafal kitab Anda. Galatia pasal 3 ayat 13. Iya. Sebab Kristus telah mati untuk menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di kayu salib. Yesus digantung di kayu salib apa tidak? Iya. Berarti Anda sepakat bahwa Tuhan Anda terkutuk. Dia menerima kutuk itu supaya kita yang Berarti Anda sepakat bahwa Tuhan Anda terkutuk. Anda sepakat bahwa Tuhan Anda terkutuk. sebenarnya kita yang terkutuk, yang mati karena dosa, tetapi dia mengambil alih itu supaya kita diselamatkan. Dengan Makanya jalan menjadi kerennya seorang Kristen Tuhan yang itu. terkutuk. Makanya keren menjadi Kristen karena apa? Yesus datang menyelamatkan umatnya dari dosa. Ada, saya nggak percaya itu. Saya nggak percaya. Saya akan percaya ketika Yesus ada menyatakan dirinya sebagai Tuhan dalam kitab Anda. Galatia pasal 3 ayat 13 itu tidak menjelaskan apa yang saya tanyakan. Pertanyaan saya adalah, di dalam Efesus 2 ayat 15 ketika Paulus mengatakan, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Iya. Artinya apa? Artinya apa? Hukum Taurat dan ketentuannya itu telah dibatalkan oleh Paulus dengan cara menuduh Yesus pada saat itu mati sebagai manusia di kayu salib. Betul? Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Siapa yang menuliskan surat ini? Paulus. Paulus yang menuliskan. Kenapa Paulus berani menuliskan ini? Apakah Yesus pernah mengatakan bahwa ketika saya mati, saya membatalkan hukum Taurat? Apa Yesus pernah mengatakan demikian? Yang terkandung daripada 613 mitzvot termasuk Ten Commandment yang sekarang dilanggar oleh teman-teman Kristen. Sebagai avodah zarah, Anda membuat berhala, Anda menyembah berhala. Doubling Pak, doubling. Matikan tadi. Doubling. Oke. Silakan dibenerin dulu. Ya, buat teman-teman bantu tap-tap layar, dibantu share. Buat yang belum follow silakan follow. Buat teman-teman Kristen yang ada di bawah yang mau follow akunnya Pak H.T. Yunus Ruben silakan. Silakan Pak Yunus dibuka mute-nya, Pak. Iya, iya. Minta maaf memang di sini agak ribut sedikit. Gak masalah, bukan masalah ributnya, enggak noise. Doubling, suara saya terpental tadi. Ini di dalam Kisah 2 ayat 36, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi dia sudah Tuhan. Menjadi Tuhan. Kenapa harus menjadi Tuhan? Memangnya sebelumnya bukan Tuhan? Anda paham nggak kosakata menjadi menurut KBBI? Menjadi itu sama kejadiannya seperti Roma 14 ayat 9. Sebab Kristus telah mati dan bangkit supaya ia menjadi Tuhan. Paham nggak? Kata menjadi ini apa maksudnya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Menurut Pak Yunus Ruben, apa itu yang dimaksud daripada menjadi Tuhan itu apa? Jadi begini Pak, ayat ini memang menjadi perdebatan berapa bulan yang lalu. Sampai hari ini sebenarnya dan akan terus. Rupanya supaya Tuhan dia menjadi Tuhan. Tapi ini membuktikan begini, dia membuktikan bahwa dia tuh mati secara manusia, dia bangkit, dia hari ini duduk di sebelah kanan Allah dan dia adalah Tuhan. Kamu mungkin Bang tidak percaya, tidak masalah. No, bukan masalah percaya tidak percaya. Yang jadi permasalahan adalah tapi Kristen bukan antikristus. Jelas Kristen antikristus karena Anda tak percaya Yesus datang sebagai manusia. Wah, bagaimana salah? Oke, Anda percaya Yesus datang sebagai manusia? Saya percaya Yesus datang sebagai manusia. Oke, stop. Dan adalah Tuhan. Oke, manusia bisa nggak jadi Tuhan? Manusia memang tidak bisa jadi, tapi Yesus dia manusia itu Tuhan. Nah, gitu. Karena Manusia bisa nggak menurut Pak Ruben jadi Tuhan? Doktrin. Bisa nggak manusia jadi Tuhan? Bisa nggak manusia jadi Tuhan? Ketika dia mengatakan, si penyesat dan antikristus adalah yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia. Jadi jelas bahwa antikristus dan si penyesat adalah mereka yang tidak percaya kedatangan Yesus sebagai manusia. Titik.
mutlak manusia. Menurut Anda, manusia bisa nggak jadi Tuhan? Manusia mana? Manusia manapun, termasuk Yesus, bisa nggak manusia jadi Tuhan? Ada, kalau Yesus itu memang sudah Tuhan. Loh, di mana dikatakan seperti itu, Pak? Dia Manusia. datang dari atas. Dia 2 firman Yohanes 1 dari ayat Allah. 7. 2 Yohanes 1 ayat 7 itu menjelaskan bahwa kedatangan Yesus Kristus sebagai manusia. Menurut Anda, definisi manusia, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu apa sih menurut Pak Ruben manusia itu? Manusia itu apa? Ya, manusia ya manusia. Apa Tapi manusia? Yesus ini manusia yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Itu yang Iya, menyelamatkan umatnya Tuhan. Iya, itu menurut Pak Ruben. Manusia, definisi Alkitab. manusia. Tidak, itu menurut Anda. Manusia bisa nggak jadi Tuhan? No? Manusia bisa nggak jadi Tuhan? Kalau bicara Yesus, dia manusia dan Tuhan. Nah, Bicara Yesus. Karena di yang mana menyelamatkan dikatakan? umatnya dari Di dosa mana Tuhan. dikatakan bahwa Yesus adalah manusia dan Tuhan? Di mana? Buktikan kepada saya. Tunjukkan satu dalil kepada saya bahwa Yesus adalah manusia dan Tuhan, atau Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Buktikan kepada saya. Oke, kisah dia. Lukas 2 Ayat 11. ayat 11. Pasti Anda akan percaya ini. Pada hari Masih ini tidak telah percaya, lahir ya. bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Itu. Iya, betul. Oke, bacakan dalilnya, silakan. Oke, Lukas 2 ayat 8 dulu ya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Oke, saya mau bertanya sama Pak Yunus. Arti Kristus itu apa, Pak? Arti Kristus. Arti Kristus itu juru selamat. Masa tidak tahu pendeta tidak tahu arti Kristus? Ya, Mesias. Masa pendeta tidak tahu arti Kristus? Kristus itu yang diurapi, itu setara dengan Mesiah, Masaha, Mesiah. Kristus itu yang diurapi. Sepakat apa tidak bahwa Kristus itu yang diurapi? Iya, dia itu adalah urapannya itu dia. Iya, Kristus itu yang diurapi. Sepakat apa tidak bahwa Kristus itu yang diurapi? Iya, dia mengurapi raja-raja, dia Oh, mengurapi hamba-hamba. sebentar, saya tidak berbicara itu. Kita fokus kepada Lukas 2 ayat 11. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus, atau yang diurapi Tuhan di kota Daud. Nah, kembali Kristus dulu itu kepada tadi. Ya, tunggu dulu. Bang Kita Bebas bahas sudah ini dulu. percaya bahwa Yesus itu manusia dan Tuhan? Sudah Nah, percaya? saya nggak percaya, makanya saya membuktikan. Bagaimana tidak percaya? Makanya mari kita buktikan. Mari kita buktikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan manusia. Kita harus buktikan itu, Pak. Menurut Lukas 2 ayat 11, telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Oke? Dia lahir sebagai manusia, dia Tuhan. Sebentar. Saya fokus kepada kata Kristus. Apa yang dimaksud daripada Kristus, Pak Yunus? Ya, Kristus itu juru selamat. Loh, Pak, Kristus itu yang diurapi. Masa Iya. Kristus yang juru selamat sih? Yang diurapi. Ya, terus kalau Yesus datang untuk menyelamatkan umatnya dari Sebentar, itu beda konteks, itu out of konteks, Pak. Kristus itu artinya yang diurapi. Anda sepakat dulu sama saya, atau Anda cari di Google dulu, apa arti Kristus? Ya, Kristus memang benar yang diurapi. Oke, cukup sampai di situ. Telah lahir bagimu juru selamat, yaitu yang diurapi Tuhan di kota Daud. Nah, ketika dikatakan Yesus ini yang diurapi, siapa yang mengurapi Yesus? Yang mengurapi Yesus, dialah yang pengurapan itu. Yesus itu urapan. Loh, enggak. Yang diurapi, tahu nggak yang diurapi? Yang diurapi berarti Yesus ini adalah seseorang atau satu entitas atau satu sosok atau satu pribadi yang diurapi.
Diurapi. Siapa yang mengurapi Yesus? Iya, Yesus anak Allah yang diurapi Tuhan. Iya, siapa yang mengurapi Yesus? Bapa yang mengurapi dia, karena dia Oke. anak. Bapak yang mengurapi ini Tuhan bukan? Iya, karena dia anak Allah. Bapak yang mengurapi Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan? Ya, Tuhan, anak Tuhan, jadi Oke. Tuhan. Berarti Yesus yang diurapi, yang mengurapi adalah Bapak yang di sorga yang adalah Tuhan. Berarti Tuhan mengurapi Yesus, betul? Iya, karena dia anak Tuhan. Yesus Tuhan bukan? Yesus Tuhan. Berarti Tuhan mengurapi Tuhan. Iya, karena dia anak dan Bapa. Oke. Tuhan mengurapi Tuhan. Ada berapa Tuhan, Pak? Satu Tuhan. Waduh. Kok satu Tuhan? Yesus dan Bapak kan pribadinya beda. Iya. Pribadi Bapak dan Yesus sama nggak? Satu sama satu. Pribadi Bapak dan Yesus sama? Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapak adalah satu kan dalam hal pekerjaan. Anda baca dari ayat 25 lah. Dari 25, dalam hal pekerjaan, dalam hal pengajaran, gitu loh. Kan Anda baca Yohanes 10 itu dari ayat 25 sampai 30. Aku dan Bapak adalah satu, itu dalam hal pekerjaan, dalam hal pengajaran. Kalau Anda mengatakan aku dan Bapak adalah satu dalam perwujudan Yesus Kristus, Anda kepentok lagi nanti sama Bible Anda. Pasti, saya pastikan. Oke, stop sampai di situ. Kita bahas Lukas 2 ayat 11. Yang diurapi adalah Yesus, dan yang mengurapi adalah Bapa yang ada di sorga, yaitu Tuhan itu sendiri. Kesimpulannya, Yesus diurapi dengan Tuhan, betul? Nah, terus? Yesus diurapi Tuhan, betul? Karena Yesus anak. Ya, Yesus Tuhan bukan? Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Bapak Tuhan bukan? Bapa Tuhan. Berapa Tuhan? Tetap satu Tuhan. Waduh. Jadi kalau Yohanes Bang 8. Bang Ya, Bebel kita- mau tanya di seluruh orang Kristen, tetap Tuhannya satu. Ya nggak bisa, itu kan doktrin Anda, logika Anda berpikir demikian, doktrin. tapi faktanya tidak Bukan seperti doktrin, itu. tapi Yesus, Bapa, saya bisa Anak, buktikan dan loh. Roh Kudus itu satu. Oke. Bapak, Anak, dan Roh Kudus. Bapak bukan Roh Kudus bukan Anak, Anak bukan Bapak, betul? Bukan, tapi memang mereka adalah satu. Apa sih konsep ini Tritunggal? Anda bawa konsep Tritunggal atau bukan? Iya. Jadi Tritunggal itu apa? Apa yang dimaksud daripada Tritunggal itu? Tritunggal itu 3 pribadi satu hakikat atau 1 pribadi satu hakikat? 3 pribadi satu hakikat. Pribadi pertama ini siapa? Ya Tuhan. Pribadi pertama namanya siapa? Disebut siapa pribadi pertama ini? Kan 3 pribadi. Bapa. Pribadi Iya, Bapa. kedua? Pribadi kedua? Anak. Pribadi ketiga? Roh Kudus. Apa hakikatnya? Ya satu Tuhan. Nah, hakikatnya apa? Tuhan. Ketiga-tiganya Tuhan ini. Iya. Berarti Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berapa pribadi Tuhan di situ, Pak? Ada berapa pribadi Tuhan? 3 pribadi di dalam satu. Iya, ada berapa pribadi Tuhan? Yang pertanyaan yang saya tanyakan. Berapa 3 pribadi Tuhan? 3 pribadi di dalam satu. Di dalam satu hakikat. Hakikatnya apa? Hakikat ini apa? Keadaan yang sebenarnya. Iya, keadaan sebenarnya. Keadaan yang sebenarnya apa mereka ini? Keadaan yang sebenarnya adalah Tuhan. Ya adalah Tuhan. Oke, pertanyaan saya, ada berapa pribadi Tuhan? Pribadi Tuhan itu 3 pribadi di dalam satu. Ada berapa pribadi Tuhan? Ada 3 pribadi Tuhan di dalam satu. Di dalam satu, Hakikat. apa hakikatnya? Ketuhanan. Ketuhanan. Ya. Oke. Pak Yunus sama saya ini satu pribadi apa 2 pribadi? Ya beda. 2 pribadi. Pak Yunus sama saya sama Gregorius yang ada di bawah saya ini, berapa pribadi? 3 pribadi. Hakikat kita ini apa? Manusia. Ada berapa manusia? 3 manusia. Itu pinter.
Itu tahu Pak Yunus. Terus Pribadi Bapa, pribadi Anak, pribadi Roh Kudus ada berapa pribadi? 3 pribadi dalam satu. Hakikatnya apa? Tuhan. Tuhan, Ada berapa pribadi Tuhan? pribadi Tuhan. Ya, Ada berapa pribadi Tuhan? 3 pribadi dalam satu. Ada berapa pribadi Tuhan Pak Yunus? Wes, ngumet deh. Halas ya. Jadi tanya aja di seluruh orang Kristen tetap mereka jawab satu Tuhan. doktrin. Karena dogma. Doktrin. Iya, karena doktrin yang datangnya dari bapak-bapak Doktrin gereja. Memang begitu. Pekerjaan Tuhan begitu Iya. sulit. Bukan pekerjaan Tuhan itu. Bukan Pak, bukan manusia, pekerjaan ya. Tuhan Bang. Itu bab itu adalah konsep dari Bapak gereja. Kalau Bapak pelajar sejarah gereja, Pak Yunus ya. Jadi kalau konsep Tritunggal itu dari Tertullianus. Ini masih seorang orang Islam yang ngajarin ini bagaimana nih sih? Iya. Jadi Tertullianus itulah sebagai konsep awal Tritunggal. Nah, Iya. Tertullianus itu ngambil dari mana Pak Yunus? Tertullianus itu mengambil dari filsafat Zeno namanya. Ya kan? Nah, nanti rame lagi siapa itu Tertullianus. Sampai nanti Tertullianus Panjang itu. itu sebagai pendiri sekte Tritunggal. Panjang Pak. Sampai dia dibidatkan. Jadi nasibnya sekte Montanis dia. Kita belajar sejarah gereja Bang Yunus ya kan? Betul. Jadi kami tahu betul sampai nanti muncullah Martin Luther abad 16 yang sekarang Pak Yunus ikutin di bagaimana nanti Martin Luther itu akan membuat bula itu semacam kalimat tertulis yang dia menyatakan ini saya adalah antikris kata Martin Luther kepada Paulus Yohanes ke-10. Itu pelajaran sejarahnya Pak Yun. Maka mengatakan bahwasanya Martin Luther adalah seorang antikris dan Protestan juga akhirnya muncul nanti yang dikatakan bidat oleh Katolik. Itu seperti itu sejarahnya. Betul. Panjang Pak kalau mau bisa sama. Jadi dasar kita Martin mengatakan Luther bilang dia antikris ya. no. Tetapi apa yang diajarkan oleh Martin Luther itu tidak berkesesuaian dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Aduh. Loh jelas, saya bisa buktikan. Markus 12:29. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa itu Ehad, Ehad itu Esa, Esa itu tunggal. Tunggal itu artinya satu-satunya, bukan satu kesatuan. Matius pasal 4 ayat 10. Pada saat Yesus dicobai oleh iblis, apa kata Yesus? Sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dia itu merujuk kepada orang ketiga Pak Yunus. Kepada pribadi ketiga di luar daripada dia dan iblis. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dan Yesus memerintahkan untuk menyembah kepada Tuhan yang Esa. Siapa Tuhan yang Esa ini? Tertulis dalam Matius pasal 11 ayatnya yang ke-25. Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi. Ketika Yesus mengatakan bahwa Tuhan langit dan bumi adalah Bapa, pertanyaan saya, Yesus ini Tuhan di mana? Yesus dan Bapa adalah satu. Yang disebut dalam Alkitab Itu dibantah. Sampean pernah saya bantah dulu subuh-subuh. Nggak ingat? Yohanes 8:17-18? Yohanes pasal 8 ayat 17 sampai 18. Sebab ada tertulis di dalam kitab Tauratmu bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Apa kata Yesus? Aku yang bersaksi atas diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku yang bersaksi tentang aku. Maka sah kesaksian dua orang menurut apa yang tertulis di dalam kitab Taurat. Itu merujuk kepada Yesus dan Bapa adalah dua orang yang berbeda, dua pribadi yang berbeda, dua entitas yang berbeda. Yesus dan Bapa sampai kapanpun tak akan pernah sama. Jelas. Aku memiliki kehidupanku sendiri kata Yesus dan juga Bapa memiliki kehidupannya sendiri. Yohanes 10:30 itu tidak sesuai dengan ayat-ayat sebelumnya. Di ayat sebelumnya dikatakan bahwa Yesus dan Bapa itu membawa ajaran yang sama, pengajaran yang sama, pekerjaan yang sama.
Kesimpulannya adalah aku dan Bapa adalah satu itu dalam konteks pekerjaan, dalam konteks pengajaran, bukan satu kesatuan dalam hakikat, bukan satu kesatuan dalam perwujudan daging. Matius pasal 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Apa kehendak Bapa? Kehendak Bapa tertulis dalam Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-40. Inilah kehendak Bapakku. Barang siapa yang melihat anak dan percaya kepadanya, di situ him kata ganti merujuk kepada Bapa, akan memperoleh hidup yang kekal. Apa itu hidup yang kekal? Hidup yang kekal tertulis dalam Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Tak pernah Yesus itu mengatakan dirinya Tuhan. Dia menolak dipanggil Tuhan. Apa kata Yesus? Matius pasal 7, 22, 23. Anda kan pasti baca. Matius 7. 13. Didaskalos kaiho kurios. Di situ dikatakan kurios. Kurios jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah Tuhan. Tuhan dan Tuhan tak akan pernah sama. Karena Tuhan adalah gelar yang disematkan kepada makhluk merujuk kepada gelar kekuasaan. Dan ketika kita berbicara tentang Tuhan, maka kita berbicara sesembahan atau yang disembah yang maha kuasa, maha perkasa dan maha kekal. Allahu Akbar. Jelas Matius 7, 15, 23 menjelaskan segalanya dari mana asalnya Kristen. Ayat 15 mengatakan, hal pengajaran yang sesat, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba padahal ia adalah serigala yang buas. Dari buah pengajarannya lah kamu akan mengenalnya. Dari buahnya lah kamu akan mengenalnya. Ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Apa nubuatan Yesus pada hari terakhir? Pada hari terakhir akan banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, melakukan banyak mukjizat demi namamu juga? Maka apa kata Yesus? Sesungguhnya aku tidak mengenal kalian. Enyahlah dari hadapanku. Kalian semua pembuat kejahatan. Jelas, satu-satunya di muka bumi ini ajaran atau agama yang menuhankan Yesus, memerintahkan untuk menuhankan Yesus, berseru-seru kepada Yesus Tuhan, bermukjizat, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit dalam nama Yesus. Agama apa? Saya tanya Anda. Agama Kristen. Berarti Kristen penjahatnya menurut Yesus. Hanya Kristen yang boleh usir setan. Berarti Kristen penjahatnya menurut Yesus. Jelas. Anda mau bantah pakai apa lagi, Pak? Tak bisa. Ratusan ayat mengatakan Yesus utusan. Apakah yang diutus itu sama dengan yang mengutus? Sampai kapanpun tak akan pernah sama. Ketika Pak Presiden Prabowo mengutus ajudannya untuk melakukan suatu tugas, di mana tugas itu bersumber daripada Pak Prabowo, ajaran itu sumbernya dari Pak Prabowo, lalu dilakukan oleh utusannya ini tadi. Apakah utusan ini berarti adalah Presiden Prabowo? Tidak, saudara. Dia tetaplah utusan. Sampai kapanpun utusan bukan berarti sama dengan yang mengutus. Bisa. Bertobatlah, maka menyembahlah kepada Tuhan yang Esa menurut Markus 12:29. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Allahu Akbar. Boleh tambah izin? Tapi gini Bang Iqbal. Ya. Bang Iqbal tadi Saya gini. tanya, Yesus kan bilang gini, Shema Oh, iya, Yisrael, Bang Adonai Bernardo. Elohenu, Adonai Echad. Saya tanya, Tritunggal itu satu atau kesatuan, Bang? Silakan Pak Pendeta. Tritunggal itu satu. Satu gimana? Kan ada tiga. Tiga menjadi satu itu satu atau kesatuan, Bang? Tritunggal itu Sebab ada terdiri dari tiga Bapa, yang Anak, memberi kesaksian. terdiri dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah satu. Tiga menjadi satu itu sebutannya satu atau kesatuan, Bang? Ya, disebut Esa. Esa itu Loh, satu. kok Esa? Enggak, saya nggak pakai. Saya pakai original teksnya Ehad di situ, Bang. Saya tanya, tiga menjadi satu itu satu atau kesatuan namanya, Bang? Ya, satu. Lah, gimana sih?
tiga menjadi satu. Kok satu bang? Gimana sih? Iya, tiga. Ada Iya, tiga karena kita terus kalau bicara dikumpulkan Tuhan menjadi satu. Itu namanya satu atau kesatuan bang? kalau One, kesatuan itu tentu one atau dari unity banyak bang? ya. Itu aja. Iya. One Dari atau unity? banyak menjadi kesatuan. Tapi mau bolak-balik bagaimana tetap satu. Loh, Dasarnya unity itu kan nggak? Unity atau one? Ketika Menurut Anda? tiga digabung menjadi satu, itu namanya one atau unity? ya one. Unity. Saya bantu jawab unity. Bang, Saya bantu jawab nih ada unity. tiga digabung menjadi satu. Itu namanya one atau unity. Mau dibolak-balik tetap satu. Gimana sih? Abang? Sebenarnya membantu. Yang namanya kesatuan. Oke teman-teman, saya iklan dulu ya. Saya iklan dulu, sebentar. Ini 2.400 mata memandang. Saya minta tolong buat teman-teman yang nonton di bawah. Saya minta tolong bantu tap-tap layar, saudara-saudaraku. Dibantu share juga. Buat yang belum follow akun saya, Kata Bible 03, akun hostnya silahkan di follow dulu teman-teman. Dan saya minta tolong akun sahabat-sahabat saya yang ada di bawah, Bang Lord Oreo, Gregorius, ini sahabat saya juga, Pendeta Lemon sahabat saya. Silakan di follow. Ini akun Pendeta Lemon, dia host juga, Gregorius host juga, di follow. Bang Ben narasumber kita, Bang Lord Oreo, silakan di follow juga. Ini sahabat saya semua teman-teman. Buat teman-teman yang mau follow akunnya Pak Yunus Ruben, silakan follow karena beliau adalah pendeta yang baik. Beliau adalah orang baik ini. Saya luar biasa Pak Yunus. Saya ulangi Bang, Ya. ya. Aku menambah ini, Bang Ben. Izin Prof. Oreo. Bang Ben, izin. aku menambahkan Kesatuan itu apa, Bang? Doubling, Pak Yunus, doubling. Definisi kesatuan apa bang? Definisi kesatuan sama nggak dengan definisi satu bang? Coba saya mau tahu. Kesatuan. Iya. Ya kita bicara siapa? Yesus atau? Loh, Kalau saya bicara tanya, Yesus memang ketika dia tiga digabung menjadi satu, Anda bilang itu satu. Orang normal bilang itu kesatuan bang. Makanya saya tanya, definisi kesatuan dengan definisi satu itu sama atau beda? Ya kalau mau ditanya tentang kumpulan, yaitu satu kesatuan. Nah, sama ya. nggak kesatuan dengan satu itu bang? Definisinya. Tapi kalau bicara Yesus, tetap satu Tuhan. Loh, Begitu. yang satu Tuhan itu yang mana Tuhan yang satu itu bang? Saya tanya. Yang Bapa, yang Putra, atau yang Holy Ghost? Kan Bapa dan Anak adalah satu. Ya, terus Holy Ghost. Holy Ghost. Iya. Terus mau Holy Ghost. bolak-balik bagaimana? Holy Ghost gimana Dia Holy dan Ghost? Bapa adalah satu. Dan itu menunjukkan bang. Dan itu menunjukkan entitas yang berbeda atau yang sama. Tetap satu. Beda. Dan itu menunjukkan dua entitas yang berbeda atau satu entitas yang sama. Beda. Sabar bang Oreo. Satu. Kata ganta sambung dan kan tertulisnya ego kai ho pater hen esmen kai dan kata sambung dan itu menunjukkan dua entitas yang berbeda atau satu entitas yang sama. Satu dia, satu Tuhan, satu ini. Enggak, saya tanya. Kata sambung dan itu menunjukkan dua entitas yang sama berbeda atau satu entitas yang sama. Percuma Bang Ben, udah aku coba 100 kali tadi. Kenapa nggak berani jujur? Iya. Kenapa nggak berani jujur? Udah tertanam dogmanya, udah tertanam. Ini Nah, itulah. Ben, aku jawabin ya, Susah aku ya bantu kalau jawabin jujur ya. ya. Bang Ben, aku bantu jawab ya. Jadi Silakan, memang Prof. Oreo. kalau teman-teman pengikut Martin Luther itu punya 3 konsep bang dalam konsep keimanannya, yaitu sola fide, sola scriptura, dan sola Iya, namanya? gratia. Sola gratia. Jadi 3 poin ini tadi bang yang ditekankan oleh teman-teman Protestan, oleh Pak Pendeta Yunus dan para jemaat. Kalau misalnya sola fide berarti dia hanya iman gitu kan, konsep iman yang ditekankan, imani saja. Kalau misalnya sola gratia hanya anugerah ilahi gitu kan,
Ada namanya kalau konsep sola Roh scriptura, Kudus. Izin sebentar Lord Koreo, sebentar sedikit saja sedikit. Saya izin Lanjut, parkun, lanjut. enggak. Saya izin parkun sebentar, mungkin 10 menit karena saya mau pindah satu tempat ke tempat yang lain 10 menit aja. Nanti kalau saya sudah sampai di lokasi saya lanjut lagi ya. Oke, siap Bang. Oke, teman-teman aku jadiin moderator, tolong diatur komalnya ya teman-teman. 10 menit ya, 10 atau 15 menit lah. Oke siap. Oke boleh dilanjut. Saya parkun dulu. Pak Yunus Ruben tetap stay di sini dan teman-teman yang di bawah tetap bantu tap-tap layar. Terima kasih. Tanpa kalian kita bukan apa-apa. Komal ini nggak akan jalan tanpa teman-teman yang udah mau bantu tap-tap layar, yang sudah mau bantu share dan silakan follow kawan-kawan. Thank you. Ya lanjut. Ya, jadi ada 3 tadi Bang Ben. Jadi ada sola fide, sola gratia, dan sola scriptura. Sola scriptura itu karena Alkitab. Jadi teman-teman ini memang sudah menjadi pondasi dasarnya dari Martin Luther tadi Bang Ben. Maka wajar saja kalau kata Pak Pendeta Yunus, dia mengatakan satu gitu, karena konsep doktrinnya itu tetap gitu kan. Nah, jadi itu Bang, itu kalau saya mempelajari tentang sejarah Martin Luther, Pak Yunus. Jadi kalau saya mempelajari tentang sejarah Kristenan ini dari awal gitu kan, jadi sedikit tahu lah intinya. Lanjut Bang Ben dan Pak Yunus. Saya karena nggak berani jujur ya sudah saya ganti aja pertanyaannya. Bang Yunus, yang disembah Yesus siapa? Yang disembah Yesus. Coba. Iya. Yesus itu adalah pusat penyembahan. Yakin. Saya pakai ayat boleh ya Bang ya? Ya, Saya pakai Yohanes 4 nomor 22. Ini statement Yesus nih. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Dia nyembah siapa itu Bang? Ya kalau menyembah ya menyembah berat kepada kelihatannya. Tuhan. Dan Yesus itu Tuhan. Halo Bang Yunus. Ya, Ngelek ya? kalau Yesus Tuhan, percaya Yesus Tuhan. Tes. Ngelek kah? Bang Ben, percaya Yesus Iya. itu Tuhan, Dia nyembah siapa? menyembah Tuhan karena Yesus. Enggak, dia nggak pernah ngomong dia Tuhan kok. Enggak, saya tanya, dia kan bilang kami menyembah apa yang kami kenal. Dia nyembah siapa? Ya itu mereka Yesus berkata itu bagi mereka yang tidak mengenal, mereka yang menolak Yesus. Sedangkan Enggak, dia Yesus bilang itu datang kami. dari Kami itu Bapa. berarti termasuk yang berbicara nggak Bang? Nah, saya begini Bang Ben harus terima dulu masukan dari saya. Jadi ini begini, Apa, Bang? mereka itu tidak mengerti Tuhan, sedangkan Yesus datang dari Iya. Bapa. Nah, gitu. Yang saya tanya, Bang, jangan ngelantur. Yang saya tanya, saat Yesus bicara kami menyembah, dia menyembah siapa? Ya menyembah Bapa. Silakan. Dia menyembah Bapa. Bapa ini Tuhan bukan? Bapa ini Tuhan, Yesus Tuhan bukan? Yesus Tuhan. Berarti ada Tuhan menyembah Tuhan lain. Yesus ini anak Tuhan. Sudah mengerti Bang Ben? Loh, dia Tuhan bukan? Dia anak Tuhan. Dia Tuhan. Bukan Tuhan, berarti anak Tuhan bukan Tuhan. Dia Tuhan. Loh, iya berarti ada Tuhan menyembah Tuhan lain, benar? Kena kan? Kalau Yesus dan Jangan- Bapa, dia jangan Yesus ketawa, itu dari jujur Bapa, lah. Bang Ben terima enggak? Loh, semua dari Bapak. Yang saya tanya, Bang. Dia menyembah Bapak, Bapak Tuhan. Dia Tuhan bukan? Dia Tuhan. Berarti ada Tuhan menyembah Tuhan lain. Nah, dia dan Bapa adalah satu. Dia Tuhan. Loh, enggak, yang saya tanya, dia menyembah Tuhan kan? Dan dia Iya. sendiri Tuhan. Berarti ada Tuhan menyembah Tuhan lain. Yesus ini manusia, secara manusia. Tuhan apa manusia? Itu datang menyembah. Manusia itu sebagai manusia. Yesus ini kan contoh manusia. Tuh dia emang manusia, Bang. Nggak pernah dia bilang dirinya Tuhan. Kapan dia pernah bilang dirinya Tuhan? Yang menyelamatkan umatnya dari dosa itu siapa? Yang menyelamatkan umat dari dosa itu siapa? Utusan Tuhan. Dia diberi kuasa oleh Tuhan. Yang menyelamatkan umatnya dari Iya. dosa itu siapa? Utusannya Tuhan. Karena dia diberi kuasa oleh Tuhan. Sebab segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Bang, kalau diberi kuasa oleh Tuhan itu Tuhan bukan, Bang? Saya tanya dulu, yang mampu menyelamatkan umatnya dari dosa itu siapa?
utusan Tuhan yang diberi kuasa oleh Tuhan. Ya berarti betul dia Tuhan karena dia utusan Tuhan. Utusan Tuhan adalah Tuhan gitu bang. Sejak Iya. kapan bang? Utusan Tuhan, Tuhan guys, tepuk tangan guys. Utusan Tuhan adalah Tuhan guys. Iya, Yesus itu Mantap. datang dari Tuhan. Utusan Tuhan adalah Dia dan Tuhan. Bapa adalah Tuhan. Dia dan Bapa adalah satu. Berarti Jadi kalau mereka yang tidak percaya kepada Tuhan itu tidak akan enggak, diselamatkan. ini saya pastikan dulu. Utusan Tuhan adalah Tuhan ya bang ya, benar? Abang percaya Yesus adalah Tuhan? Lu enggak, jangan lari dari Percaya. pertanyaan saya. Utusan Tuhan adalah Tuhan, benar? Siapa yang bilang Yesus itu hanya manusia? Dia Tuhan. Di mana dia bilang dia Tuhan bang? Dia Yohanes 13 dia Tuhan. Saya baca ya, Perkataanmu Yohanes 3:13 ya. Humeis Yohanes punite. 14 ayat 8 juga mengatakan. Bentar sabar, saya baca. Humeis punite mehu didas kalos kai hu kurios kai kalos legete emegar. Bang, kurios itu dalam bentuk nominatif jika berdiri sendiri itu apa? Lord, apa Lord of God? Lord. Dia Tuhan. Loh, Bang. Kurios dalam bentuk nominatif, dalam bentuk vokatifnya adalah kurie. Kalau dia berdiri sendiri, dia itu Lord apa Lord of God. Pendeta kan Anda? Masa pendeta nggak bisa bahasa Ibrani, nggak bisa bahasa Yunani nih? Gimana ini Pak Pendeta ya? Terus Jujur. Ayo jujur. iya dia Lord. Tuhan. Terus maksudnya maunya apa? Dia hanya cuma manusia. Bedanya Lord dengan Lord of God apa Bang? Ya Lord God. Ya Tuhan dia. Lord itu Tuhan. Kalau Lord of God Tuhan. Benar. Tuhan di atas Tuhan. Bang yang jujur. Lord sama Lord of God bedanya apa? Berat. Nah, terus maunya apa? Bang Ben, Yang Tuhan maunya mana? apa? Yang Lord apa yang Lord of God saya tanya. Yang Tuhan mana? Lord apa Lord of God? Coba. Ya dia Jujur. dia Tuhan. Terus Loh, maunya saya apa? tanya, Bang, kenapa sih nggak berani jujur? Anda ditertawakan lu nanti di bawah tuh tertawa semua sama Anda. Nah, biasa Tuhan saya itu sudah mana? biasa ditertawa. Cuma saya Iya. kan Enggak, saya minta pemberita Anda Injil. jujur. Saya juga Saya tanya ke beritakan Abang. Injil. Saya Bang. beritakan tentang Yesus adalah Tuhan. Bang, Jadi kalau saya mereka tanya. tidak percaya, Tolong jujur. mereka tidak diselamatkan. Hanya Bang, mereka tolong yang jujur. percaya Yesus adalah Tuhan itu yang diselamatkan. Yang Enggak, saya minta dosanya Anda jujur ya. diampuni. Bisa jujur, jawab jujur nggak Bang? Yang Kenapa? Tuhan Lord apa Lord of God? Coba jawab. Ya Tuhan dia, Lord. Sejak kapan? Jadi kalau ada bilang Lord of Buckingham berarti Tuhan dari Buckingham gitu ya? Kenapa nggak berani jujur Bang? Kenapa? Kenapa Anda mau Berat, terima kah? Yesus sebagai Tuhan? Saya tanya. Loh, Bang Ben, kenapa Anda boleh terima bawa Yesus iman sebagai Anda, Tuhan? tapi ini diskusi Bang. Diskusi nggak bawa iman Bang, kita bawa dalil Bang. Diskusi nggak bawa Masalahnya iman. di Kalau apa, Anda di Bang gereja, Ben? Anda boleh bawa iman Bang. Tapi Anda naik ke room diskusi itu nggak bawa iman Bang. Nggak bawa iman Bang, bawa dalil. Saya tanya ke Anda, Lord dengan Lord of God, mana yang Tuhan, mana yang Tuhan? Silakan. Ya dia Tuhan. Terus masalahnya di apa? Loh, kok dia Tuhan? Pertanyaan saya bukan dia Tuhan atau bukan. Lord dengan Lord of God, mana yang Tuhan, mana yang Tuhan? Silakan. Ya dia Tuhan. Terus masalahnya di apa? Bang, kenapa sih nggak berani? Kenapa Anda gemetaran? Pertanyaan saya simpel loh Bang. Fokus dengan pertanyaan saya. Ada kata Lord, ada kata Lord of God. Dari dua kata ini antara Lord dan Lord of God, mana yang Tuhan, mana yang Tuhan? Ya Lord itu Tuhan. Masalahnya di apa? Loh kok Lord Tuhan? Berarti Lord of God sama Lord itu sama Bang? Ya itu kan masing-masing. Itu saya emang susah Saya kalau percaya jujur bahwa berat. Bang Ben, Bang Ben, Hmm? Bang Ben, Bang Ben. Iya. Nama gua tuh Lord of Oreo, Lord berarti Oreo, gua berarti Tuhannya Tuhan Oreo dia. dong. Tuhan Oreo gitu. Waduh, ini Iya. Tuhan Gua Oreo. jadi Tuhan dong. Susah ya Bang ya. Jujur itu emang susah. Gua jadi ya. Tuhan. Kalau udah Gua kena jadi dogma Tuhan. tuh jujur aja susah udah. Berat udah emang jujur itu. Kenapa harus membohongi diri Bang?
Berat Nah, banget ya. memang siapa yang Berat harus mengaku diri, bayangin coba. Di depan banyak orang lagi. Bayangin coba. Terus kalau siapa yang Coba kita jujur, Bang. percaya di dunia ini selain Yesus sebagai juru selamat? Bang, jangan lari dari pertanyaan saya. Nah, Ada saya mau kata tanya, Lord, apakah ada ada kata yang Lord of bisa saya God. percaya selain Yesus sebagai Tuhan yang Bang, menyelamatkan? saya sudah kasih tahu Bang ya. Anda itu di room diskusi. Di room diskusi itu jangan bawa iman, tapi bawa dalil. Nah, saya Kalau tanya, bawa apakah iman, ada Anda yang ke bisa gereja, menyelamatkan Bang. umatnya dari dosa selain Yesus? Bang, pertanyaan saya bukan itu, Bang. Pertanyaan saya, dengerin. Ada kata Lord, ada kata Lord of God. Mana yang Tuhan, mana yang Tuhan dari dua kata itu? Silakan. Dari dua kata itu? Ya, Ya, yang saya Tuhan jawab mana? ya. Ya, silakan. Tuhan, Lord. Lord itu Tuhan. Iya. Berarti kalau ada Lord of Buckingham, berarti Tuhan dari Buckingham gitu. Buckingham dari mana lagi itu? Lord Oreo. Ini sebelah ini nih, bawah-bawah ini. Berarti Tuhan Oreo. Gua Tuhan dong. Maka sembahlah aku. Belajar bahasa Inggris di mana, Bang? Hah? Belajar bahasa Inggris di mana, Bang? Jadi Tuhan. Oke, saya tanya lagi. Jangan saya tanya tanya Bang Ben, dulu, saya saya tanya. minta kejujuran Bang Ben, Anda. Jangan Bang Ben, tanya saya dulu. tanya. Saya, Yesus ini adalah Tuhan yang menyelamatkan umatnya dari dosa. enggak, dia ciptaan Apakah ada Tuhan, Bang. yang sama seperti Yesus yang menyelamatkan umatnya dari dosa supaya kita beroleh selamat? Udah saya jawab ya. Dia bukan Tuhan, Bang. Aduh, salah. Bentar, izin. Saya belum selesai ngomong. Jangan aduh, belum digetok aduh. Dia diberi kuasa oleh Bapa. Sebab segala kuasa di dunia dan di bumi telah diberikan kepadaku. Jadi karena dia diberi kuasa, maka dia bisa menyelamatkan. Sekarang saya tanya, saat presiden memberi kuasa seorang duta besar, apakah bisa duta besar itu naik pangkat jadi presiden, Bang? Silakan. Jawab. Nah, kalau Anda sudah tidak Jangan percaya Yesus enggak. sebagai Saya Tuhan, tanya ya abang, berarti jangan enggak dulu. Anda kan tahu dia Saya diberi mau- kuasa oleh Tuhan, benar? Benar nggak dia diberi kuasa oleh Tuhan? Benar. kalau Yesus datang dari mana? Dari Tuhan atau dari manusia? Oke, dia berasal dari Bapa, benar. Iya, betul. 100 Oke, berarti bertanya. saya tanya ke abang, yang Berarti berasal kita dari harus Bapa itu percaya berarti Tuhan Yesus semua, bang. sebagai Tuhan. Izin, yang berasal dari Bapa berarti pasti Tuhan, bang. Ya, Yesus berasal dari Bapa, betul. Iya, yang Dia berasal adalah dari Tuhan. Bapa berarti Tuhan, bang. Benar, Iya. yakin. Oke, saya kunci ya, guys. Kunci ya, yang berasal dari Bapa berarti semua Tuhan. Saya pakai dalil, bang. 1 Korintus 8 nomor 6. Sebab bagi kita hanya ada satu Elohim saja, yaitu Bapa, di mana segala sesuatunya berasal dari Dia. Berarti anjing, tikus, babi, Tuhan, bang ya, karena berasal dari Bapa, bang ya. Mantap, ilmu. Hah? Di mana segala sesuatunya berasal dari Dia. Iya, bang. Saya Tuhan, bang. Saya, bang, tambah lagi Tuhan, abang. Jangan cuma 3. Tanggung. Saya juga jadi Tuhan karena saya berasal dari Bapa. Segala sesuatunya berasal dari Dia. Gimana, bang? Ya, segala Ya sesuatu. berat memang, bang, Yesus kalau nggak ini jujur itu, bang. adalah ya sudah. Ya sudah. Sudah berat, bang. Rasa saya Ampun, cukup bang. lah. Udah ampun, bang. Berat, bang ya. Bukan. Pertanyaan saya, bang ya. Bukan, saya merasa bagaimana ya? Iya, merasa bagaimana, emang nggak berani jujur susah, bang. Bisa keringatan abang kalau udah hadapan dengan saya nanti. Masalahnya apa ya? Apa yang saya sampaikan ya tidak diterima, jadi ya bagaimana? Anda yang Anda sampaikan itu bertentangan dengan fakta dalil, bang. Saya tanya ke abang, ketika Yesus menyembah Tuhan, John 4 nomor 22 dia mengaku menyembah Tuhan. Terus Anda bilang dia juga Tuhan. Saya tanya, bang, yang menyembah Tuhan itu Tuhan bukan sih, bang? Coba saya mau tanya, jujur ini, yang mengaku menyembah Tuhan, apakah dia Tuhan, bang? Coba jawab jujur. Bukan Tuhan. Ya, mereka yang menyembah mereka menjadi anak-anaknya Tuhan. Enggak, saya tanya, yang Yohanes mengaku 1 menyembah ayat Tuhan 12. itu Tuhan bukan?
Jadi kalau mereka yang percaya Yesus sebagai Tuhan akan diselamatkan. Kalau Saya Bang nggak Ben tanya tidak itu, Bang. tidak percaya Jangan Yesus sebagai biasakan Tuhan. menjawab Kalau yang nggak saya menurut yang Alkitab ditanya. tidak diselamatkan. Bang, saya nggak tanya itu. Jangan biasakan menjawab yang tidak ditanya meskipun saya tahu Anda sedang panik. Fokus dengan pertanyaan. Yang mengaku menyembah Tuhan itu Tuhan bukan, Bang? Silakan Yang jawab. mengaku percaya kepada Tuhan itu Alkitab Saya nggak katakan tanya disebut percaya. anak-anak Yang Allah. mengaku Anak-anak menyembah Tuhan itu Tuhan bukan, Bang? Ya, bagaimana nggak bisa diskusi Bang Ben ini? Loh, Anda yang nggak bisa diskusi karena Anda nggak berani jujur. Anda menjawab yang nggak saya tanyakan. Bagaimana saya baru berbicara, Anda langsung potong. Loh, soalnya Anda menjawab yang nggak saya tanyakan, Bang. Ya saya potong lah. Ya. Pertanyaan saya simpel kok. Yang mengaku menyembah Tuhan itu Tuhan atau bukan? Itu aja kok pertanyaan saya. Oke, saya jawab ya, jangan potong. Mereka yang menyembah Tuhan, mereka disebut anak-anak Tuhan. Berarti bukan Tuhan ya yang menyembah Tuhan ya. Bang Ben, aku izin turun dulu Bang ya. Sebagai bagian Silakan. keluarga anak-anak Tuhan. Sudah ya, Terima sudah. kasih ya. Lanjut. Assalamualaikum. Anak-anak Saya Tuhan itu tutup Tuhan ya, bukan? saya kira cukup ya. Loh, kenapa takut? Saya mohon Anak-anak Tuhan ini maaf Tuhan kalau ada bukan, Bang? kata-kata yang salah, yang Aduh, kurang. kenapa kabur? Aduh, sejam ini. Iya. Jam tidur ini bukan. Aduh, gemeteran ini abang. Gimana Pak Yunus? Saya baru sampai nih, baru sampai lokasi nih Pak Yunus. Belum lanjut kita. Sudah, saya mau istirahat. Berat ternyata ya. Kalau udah kena dogma ini jujur nggak bisa ternyata. Belajar jujur dulu bang. Parah nih abang nih. Tertanam, udah tertanam. Harus Lanjut, teman-teman. jujur bahwa Yesus itu Tuhan. Kalau tidak percaya ya Alkitab bilang binasa, mati binasa. Nggak ada, yang berdosa itu yang harus mati Pak. Iya, saya terima kasih ya Bang Kata Bebal. Oke Pak Yunus, follow saya, follow akun saya yang ini Pak Yunus. Saya naik. Anda belum follow akun saya yang ini kayaknya. Iya. Di follow. Bang Ben ini bagus orangnya tapi tidak bisa diskusi. Sukanya potong-potong. Loh, Anda yang nggak bisa diskusi, Anda menjawab yang tidak saya tanya, Bang. Nggak jujur Anda. Itu. Ayo diskusi sama saya aja udah ya, mau nggak? Oke. Ayo, Saya sebentar. Anda cukup nggak ya. bisa diskusi, Terima Bang. kasih ya. Oh, Terima kasih ya Bang Ben. susah kalau. Ya. Bang siapa ini? Inilah guys ya. Kalau Serius, diskusi pendeta sudah nggak yang- mampu jujur, itu akan mentok deadlock guys. Siapa pendeta? Iya. Jadi Oke, diskusi saya itu butuh terima kejujuran kasih. gitu loh. Jadi kalau kita diskusi kita butuh kejujuran gitu loh. Ketika saya tanya yang menyembah Tuhan Tuhan atau bukan, jawabannya yang percaya Tuhan anak Tuhan. Lo nyambung nggak kira-kira dengan pertanyaan saya? Nggak nyambung. Ditanya apa, dijawab apa. Inilah yang namanya butuh kejujuran dalam sebuah diskusi. Iya sebentar Bang Ben. Aku sampai Meskipun kamu sebentar. panik ya. Ya, Panik, coba saya yakin sebentar. panik ya.